Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Kurnia Cipta dengan NIM 19010254415. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, tepatnya pada tanggal 22 September sampai 4 Oktober 2021, saya bersama 5 rekan saya yaitu Maria Indriastuti, Nabila Ananda Putri, Rahma Aulia Azahra, Sahlaweni Tri Anissa, dan Sofia Amalia Dwinastiti telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang lebih dikenal dengan PLP 1. Kegiatan tersebut berupa observasi salah satu sekolah dan mewawancarai pihak sekolah. Sebelum saya melaporkan hasil pengamatan saya, di sini saya akan menjelaskan apa itu PLP 1. PLP 1 adalah salah satu mata kuliah yang ada di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dilaksanakan di semester 5. PLP adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Tujuan dari PLP itu sendiri adalah pengenalan lapangan persekolahan yang dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah dasar tersebut, yaitu karakteristik umum peserta didik, struktur organisasi dan tata kerja sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial, kegiatan-kegiatan rutin, serta praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. SD Negeri Batu Ampar 12 Pagi terletak di Jalan Batu Ampar 3, RT 9, RW 3, nomor 2A, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Kepala Sekolah SDN Batu Ampar 12 Pagi ini yaitu Ibu Elia M. Maris, MPD, dan staf pendidik dalam Sekolah SDN Batu Ampar 12 Pagi ini sebanyak 14 orang. Siswa dalam SDN Batu Ampar 12 Pagi ini kurang lebih sebanyak 380 siswa dan akreditasi sekolah ini adalah A. Letak sekolah ini strategis yang berada di tepi jalan besar. Halaman sekolah ini juga bisa dikatakan luas, asri, dan berwarna di setiap sudutnya. Setelah saya melihat ruangan-ruangan di sekolah ini seperti ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan lain-lain, juga terlihat sangat bersih dan rapih. Taman sekolah ini ternyata juga sangat cantik. Banyak sekali bunga-bunga di taman ini. Pembelajaran di sekolah ini masih daring, tetapi saat saya mengobservasinya, ternyata sekolah ini bisa dikatakan sangat siap untuk melaksanakan PTM dengan protokol yang lengkap di setiap sudut sekolah ini. Adapun hasil wawancara kami bersama Kepala Sekolah SDN Batu Ampar 12 Pagi yaitu Ibu Elia M. Maris MPD dan Guru Pamong SDN Batu Ampar 12 Pagi yaitu Ibu Susinah SPD, meliputi karakteristik umum peserta didik yaitu peserta didik sehat jasmani dan rohani, peserta didik yang berkebutuhan khusus terdapat 5%. Lalu ekonomi siswa di SDN Batu Ampar 12 Pagi berasal dari menengah ke bawah. Dan yang terakhir, mayoritas dari peserta didik SDN Batu Ampar 12 Pagi beragama Islam. Kemudian ada struktur organisasi. Di sini saya akan menampilkan bagan struktur organisasi yang terdapat di SDN Batu Ampar 12 Pagi. Kepala sekolah dalam merancang susunan tata kerja dan pembagian tugas dilaksanakan dengan cara bermusyawarah dalam rapat kerja setiap tahun ajaran berganti. Lalu apabila ada warga sekolah yang tidak melakukan tata tertib yang telah dilaksanakan akan mendapatkan teguran berupa pembinaan.
Selanjutnya ada peraturan dan tata tertib sekolah. Dalam pembelajaran daring seperti ini, kepala sekolah biasanya memonitoring guru dan murid melalui Zoom, meeting atau Google Meet yang minimal seminggu sekali telah dilaksanakan, atau kepala sekolah bisa memonitoring guru dan murid setiap harinya dengan masuk ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Adapun kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah untuk guru, staf, murid, dan orang tua murid yang dilaksanakan pada sebulan sekali melalui Zoom meeting atau Google Meet. Walaupun masih dalam keadaan daring seperti ini, kegiatan-kegiatan seremonial yang dilaksanakan oleh SDN Batu Ampar 12 pagi masih terlaksana, seperti upacara bendera secara virtual yang selalu dilaksanakan pada hari Senin, yang biasanya petugas-petugas upacara berasal dari siswa-siswa SDN Batu Ampar 12 pagi. Lalu ada pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Penyembelihan hewan kurban disiarkan secara langsung melalui Zoom meeting atau Google Meet agar staf, karyawan, guru, dan murid dapat melihat proses pemotongan hewan kurban. Lalu hasil pemotongan hewan kurban diberikan kepada siswa yang membutuhkan. Lalu juga ada santunan anak yatim pada 10 Muharram. Selanjutnya ada kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh SDN Batu Ampar 12 pagi, meliputi senam bersama secara virtual yang biasanya dilakukan pada hari Selasa. Lalu ada pramuka secara virtual juga dengan pembinaan guru-guru kelas masing-masing yang biasanya dilaksanakan pada hari Rabu. Agar siswa SDN Batu Ampar 12 pagi tetap semangat dan berkualitas dalam menjalankan PJJ ini, pihak sekolah mengadakan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif untuk siswa SDN Batu Ampar 12 pagi, seperti upacara secara virtual, senam bersama secara virtual, kegiatan literasi, yasinan dan doa bersama, serta Jumat Berkah. Jumat Berkah biasanya pada setiap hari Jumat, guru, staf, dan karyawan akan membagikan makanan atau rezeki lebih kepada orang-orang yang membutuhkan dan siswa-siswa yang membutuhkan. Tolak ukur dari kebiasaan dan pembiasaan positif ini berhasil karena banyaknya siswa yang mengikuti dan antusias saat menjalankan kegiatan ini. Kemudian saya akan menyimpulkan hasil wawancara kami bersama guru pamong dari SDN Batu Ampar 12 pagi, yaitu Ibu Susinah SPD. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran di SDN Batu Ampar 12 pagi ini masih menggunakan sistem daring, walaupun ada sistem luringnya karena siswa dari SDN Batu Ampar 12 pagi ini sebanyak 5% merupakan anak berkebutuhan khusus, jadi pembelajaran harus dengan cara luring, tapi dengan protokol kesehatan dan didampingi oleh orang tua murid. Upaya yang telah dilakukan oleh guru di SDN Batu Ampar 12 pagi ini untuk mencapai keberhasilan pembelajaran yang efektif dan efisien adalah dengan cara memetakan kompetensi dasar di kurikulum darurat. Lalu habis itu menyesuaikan dengan program-program semesternya, lalu mencari materi-materi sesuai dengan KD yang telah ditetapkan, lalu akan turunlah ke RPP. Setiap harinya materi yang diberikan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran daring ini biasanya dimulai pada pukul 7 pagi sampai pukul 12 siang. Di sini juga ada perbedaan pembagian tugas atau soal-soal untuk peserta didik tergantung dengan jenjang kelas dan materi yang disampaikan. Untuk mengetahui kualitas mengajarnya, guru akan memberikan evaluasi kepada peserta didik berupa asesmen yang akan diberikan di akhir evaluasi. Apabila asesmen tersebut lebih dari 50% sampai 75% di atas KKM, berarti pembelajaran bisa dikatakan berhasil. Tetapi apabila asesmen mencapai kurang dari 75% dari KKM, berarti pembelajaran tidak bisa dikatakan berhasil dan harus mengikuti remedial.
Nilai yang diberikan oleh guru kepada peserta didik adalah nilai yang apa adanya. Tetapi apabila nilai tidak mencapai KKM, guru akan mengadakan remedial. Caranya adalah guru akan membuat Zoom meeting atau Google Meet bersama murid-muridnya, lalu akan mengumumkan siapa saja yang remedial. Lalu setelah itu akan diadakan tanya jawab dengan materi-materi yang telah diberikan kepada peserta didik. Lalu setelah Zoom meeting itu selesai atau Google Meet itu telah selesai, guru akan membagikan Google Form atau soal-soal untuk remedial peserta didik. Proses penilaian peserta didik dalam kegiatan daring seperti ini, guru akan memberikan penilaian harian atau PH yang biasanya menggunakan Google Form atau praktik berupa video-video yang dikirim kepada guru dan menggunakan kuis. Pada saat kegiatan pembelajaran daring seperti ini, pasti banyak banget kendala dan hambatan yang dirasakan oleh SDN Batu Ampar 12 pagi ini. Seperti yang pertama adalah ketersediaan alat dari peserta didik, karena rata-rata ekonomi dari peserta didik di SDN Batu Ampar 12 pagi ini adalah menengah ke bawah. Jadi handphone atau gawai yang dipakai biasanya dipakai juga untuk adiknya, biasa juga dipakai juga untuk kakaknya. Yang kedua adalah sudah pastinya kuota. Dan yang ketiga adalah tidak semua peserta didik didampingi oleh orang tua muridnya. Karena biasanya orang tua murid dari peserta didik ada yang kerja atau ada yang sibuk ngurusin kakaknya atau adiknya. Jadi peserta didik tidak selalu didampingi oleh orang tua muridnya pada saat pembelajaran daring seperti itu. Dan yang terakhir adalah komunikasi, karena komunikasi itu penting. Apabila dari kedua belah pihak tidak menjalankan komunikasi dengan aktif dan baik, maka salah satu pihak akan merasa miskomunikasi atau tidak tahu kabar dari pihak sekolah ke peserta didik atau peserta didik ke pihak sekolah. Makanya komunikasi itu sangatlah penting. Setiap ada kendala atau hambatan, pastinya ada solusi. Menurut Ibu Susinah SPD, solusi untuk hambatan dan kendala pada saat ini adalah komunikasi. Karena komunikasi itu sangat penting, pihak sekolah membutuhkan kabar peserta didik bagaimana, apakah belajar, ataukah ada kesulitan, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah motivasi itu perlu dilakukan untuk peserta didik. Menurut Ibu Susinah SPD, motivasi itu sangat berpengaruh kepada peserta didik untuk menumbuhkan rasa semangat dan antusiasme peserta didik dalam melaksanakan PJJ ini. Strategi yang diberikan oleh sekolah kepada peserta didik adalah dengan cara intens, dengan melakukan video call terhadap peserta didik. Dengan cara pendekatan persuasif itulah, maka pihak sekolah akan terus melakukan motivasi kepada peserta didiknya. Solusi yang diberikan oleh Ibu Susinah kepada peserta didik agar semangat peserta didik tidak turun adalah dengan menginovasikan dan mengubah metode pembelajaran agar tidak terkesan monoton dan siswa pun tidak terasa bosan dengan pembelajaran yang telah berlangsung. Baik teman-teman semua, sekian laporan observasi tentang pengenalan lapangan persekolahan di SDN Batu Ampar 12 pagi. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.